Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rafli Nasyid Raihan dari kejuruan DKV kelas 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang persentase ide pokok, hipotesis, dan teks protosur. Yang pertama, nomor 1, ide pokok. A. Definisi. Ide pokok adalah inti dari suatu paragraf yang menjadi dasar penghubung kalimat lainnya. Biasanya ide pokok adalah pesan utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Secara sederhana, pengertian ide pokok bacaan adalah gagasan utama dari sebuah teks bacaan. Ide pokok biasanya juga disebut dengan gagasan pokok utama, pikiran utama, atau pokok pikiran. Ide pokok merupakan bagian penting dalam sebuah paragraf. B. Tujuan. Tujuan pertama, membantu pembaca memahami inti informasi dan dalam paragraf. Tujuan kedua, mengarahkan pembahasan agar fokus pada satu tema. C. Letak ide pokok. Letak ide pokok yang pertama di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Yang kedua, di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Yang ketiga, di awal dan akhir paragraf disebut paragraf campuran. Yang keempat, tersebut di seluruh paragraf disebut paragraf deskriptif. D. Cara menentukan ide pokok. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan seksama. Yang kedua, temukan kalimat yang mengandung inti informasi. Yang ketiga, abaikan kalimat penjelas atau pendukung. E. Contoh penerapan. Contoh pertama, paragraf. Teknologi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Kemajuan dan bidang komunikasi, transportasi, dan informasi telah mempermudah berbagai aspek kehidupan. Ide pokok, dampak teknologi pada kehidupan manusia. 2. Hipotesis. Definisi hipotesis. Hipotesis serapan dari bahasa Yunani kuno yaitu hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui peneliti. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti. Hipotesis menjadi teruji apabila semua gejala yang ditimbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. Dalam upaya pembuktian hipotesis, peneliti dapat saja dengan sengaja menimbulkan atau menciptakan suatu gejala. Kesengajaan ini disebut percobaan atau eksperimen hipotesis yang telah teruji kebenarannya tersebut. B. Fungsi hipotesis. Fungsi pertama, sebagai panduan dalam penelitian. Kedua, membantu menentukan metode pengumpulan data. Ketiga, menjelaskan hubungan antara variabel. C. Ciri-ciri hipotesis. Ciri-ciri yang pertama, hipotesis deskripsi. Dugaan tentang
kondisi atau fenomena tertentu. Contoh, mayoritas siswa SMA memiliki skor literasi digital yang rendah. Contoh kedua, hipotesis relasional dengan tentang hubungan antara dua variabel. Contoh, ada hubungan positif antara motivasi belajar dan prestasi akademik. Contoh ketiga, hipotesis kusal, dugaan tentang hubungan sebab dan akibat. Contoh, durasi belajar yang lebih lama meningkatkan hasil ujian. D. Syarat hipotesis yang baik. 1. Harus logis dan rasional. Kedua, dapat diuji melalui peneliti empiris. Ketiga, menjelaskan hubungan antara variabel secara jelas. 3. Teks prosedur. Definisi teks prosedur ialah teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk atau langkah-langkah untuk melakukan suatu aktivitas yang mencapai suatu tujuan. Pekerjaan teks prosedur merupakan teks yang mengajarkan pembaca mengenai cara memakai alat, membuat suatu hal, atau melakukan sebuah teks prosedur. Merupakan teks yang mengajarkan pembacaan mengenai cara memakai alat. Membuat suatu hal atau melakukan sebuah pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan teks prosedur berperan dalam memberi instruksi yang jelas dan sistematis. B. Fungsi teks prosedur. Yang pertama, memberikan arahan kepada pembaca. Dan yang kedua, mempermudah pembaca memahami cara melakukan sesuatu. C. Ciri-ciri teks prosedur. Pertama, menggunakan kalimat perintah. Kedua, disusun secara berurutan dan sistematis. Ketiga, menggunakan kata penghubung untuk misalnya pertama, kemudian selanjutnya. D. Struktur teks prosedur. Yang pertama, judul, menjelaskan tujuan utama teks. Yang kedua, tujuan, mengapa teks ini dibuat. Ketiga, bahan atau alat, apa yang diperlukan untuk menjalankan prosedur. Yang keempat, langkah-langkah, instruksi yang harus dilakukan. Contoh teks prosedur. Cara membuat es teh. Pertama, tujuan, membuat minuman es teh manis yang segar. Kedua, bahan atau alat. Yang pertama, teh celup. Kedua, gula pasir. Ketiga, air panas. Keempat, es batu. Terus langkah-langkah. Yang pertama, masukkan teh celup ke dalam gelas. Kedua, tambahkan gelas pasir sesuai selera. Ketiga, tuangkan air panas lalu aduk hingga gula larut. Keempat, tambahkan es batu dan es teh manis siap dinikmati. Perbandingan singkat ketiganya. Aspek fungsi ide pokok ialah menjelaskan inti paragraf. Fungsi hipotesis menjadi dengan sementara dalam penelitian. Fungsi teks prosedur memberikan panduan langkah-langkah. Sifat ide pokok deskriptif, sifat hipotesis spekulatif, sifat teks prosedur instruktif. Struktur ide pokok, inti paragraf. Struktur hipotesis, penyataan hubungan variabel. Struktur teks prosedur, tujuan alat, langkah-langkah. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.